Dan berpuasa, menahan lapar, dan berusaha terus menekan nafsu syahwat kita. Ada yang bersama kita, ada yang tidak bersama kita. Ada yang menikmati suasana ibadah ini, ada yang tidak menikmatinya. Itu biasa. Ada orang-orang muslim yang menikmati ibadahnya, yang diperintahkan Allah, ada yang tidak menikmati. Jadi beban, jadi masalah. Akhirnya tidak mengamalkannya. Ada yang masuk dalam suasana ibadah dengan hatinya. Masuk suasana ibadah, puasa dengan hatinya. Bukan cuma dengan badannya, tidak makan, tidak minum. Tapi hatinya juga ikut. Suasananya beda dengan cuma hanya ikut berpuasa. Hanya dengan tidak makan dan tidak minum. Hati tidak ikut. Pikiran tidak ikut. Semangat tidak ikut. Beda. Itu makanya ibadah itu ada nikmat. Pada posisi orang-orang tertentu ibadah itu ada nikmat. Tapi sebagian ibadah itu beban. Apa saja nama ibadah? Sebagian menikmatinya, sebagian merasakan beban. Allah Ta'ala dalam Al-Quran bicara mengawali cerita tentang puasa di surah Al-Baqarah ayat 134. Allah bilang dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat akhirnya. Kalimat akhir yang kita perhatikan. Puasa itu diwajibkan. Banyak yang diwajibkan Allah kepada kita nih urusan-urusan ibadah, banyak. Tapi kita lihat kalimat akhir daripada ayat ini, la'allakum tattaqun. Kami sudah wajibkan kepada kamu puasa sebagaimana pernah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu dan la'allakum tattaqun. Orang menafsirkan kalimat la'allakum ini agar kamu bertakwa. Dalam bahasa Indonesianya agar kamu bertakwa. Tapi dalam pemahaman ulama bukan agar. Tentang ayat ini kalimat la'alla itu artinya pasti. Kalau kamu melaksanakan puasamu yang diwajibkan kepada kamu sebagaimana sebelum umat hari ini, umat Islam diwajibkan, bila mana kamu lakukan puasa itu, kamu pasti akan bertakwa kepada Allah. Itu maksud kalimat la'allakum tattaqun. Bukan agar kamu bertakwa. Jadi kalau agar kamu bertakwa, mungkin kamu bisa bertakwa, mungkin kamu tidak bisa bertakwa. Agar. Silahkan kamu bertakwa, silahkan kamu tidak bertakwa dengan puasa. Tapi dalam penetapan Allah kepada umat ini, umat Islam yang menerima kewajiban puasa, Allah bilang kalau kamu puasa, kamu pasti akan bertakwa. Ujungnya adalah kamu pasti akan bertakwa. Hasil daripada puasa itu sebenarnya takwa. Hasil akhir dari puasa, itu takwa. Jadi kalau orang sudah puasa beneran, udah ujungnya dia bertakwa ke Allah dah. Mungkin timbul pertanyaan, banyak tuh yang berpuasa tidak bertakwa. Selesai puasa jadi setan lagi kok. Jadi iblis lagi kok. Kembali ke asal. Bagaimana melaksanakan puasanya? Kita katakan bahwa orang yang masuk dalam urusan ibadah ini, dalam urusan komunikasi dengan Allah, tidak semuanya dengan hatinya, tidak semuanya dengan pikiran, tidak semua dengan badannya. Ada sebahagiannya dengan hatinya, ada sebagian cuma dengan badannya saja. Ada yang dengan badannya, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan jiwanya, dengan imannya, dengan takut, dengan semuanya. Nah yang model begini nih Allah bilang kalau kamu buat puasa model begini, pasti kamu bertakwa deh. Ujungnya kamu jadi orang baik dah. Ujungnya pasti kamu jadi orang baik. Ujungnya kamu pasti bertakwa, ujungnya. Tapi proses. Manusia beribadat pakai apa? Dan urusan ibadah kita dengan Allah
Ada ibadah hay'ah, gerak. Ada ibadah di luar hay'ah. Itulah yang berkaitan dengan hati kita, perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita. Kalau hay'ah, kita semayang tadi rukuk sujud itu hay'ah. Kita takbir itu hay'ah. Kita baca Fatihah itu hay'ah, gerakan. Tapi ada di balik puasa, di balik solat tadi yang Allah mau ajarkan kita ketundukan, kehinaan, khusyuan di hadapan Allah. Siapa yang bisa menghusyukkan hatinya? Siapa yang bisa menghinakan dirinya? Siapa yang bisa menghambakan dirinya dalam rukuk sujud? Siapa yang bisa menyadarkan dirinya dalam rukuk sujudnya di hadapan Allah? Tidak banyak. Tidak banyak. Yang solat banyak. Tapi yang menghusyukkan, yang menghudukkan, yang menghinakan, yang menghambakan, yang menganggap dirinya tidak ada apa-apanya di mata Allah, itu tidak banyak. Tidak banyak jemaah. Padahal sebetulnya hasil daripada salat, kata Allah, kalau benar orang itu salat, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti dia akan mencegah itu salat daripada kemungkaran yang dia buat, kejahatan yang dia buat. Pasti. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu salatmu pasti mencegah kamu dari kemungkaran. Itu salatmu pasti akan mencegahmu dari kekejian. Tapi kenapa kamu masih buat keji setelah salat? Kenapa masih buat mungkar setelah salat? Kalau kamu salatnya pakai hay'ah. Tok. Karena kamu salat cuma pakai hay'ah, pakai gerakan, badan, tangan, takbiratul ihram, mulut, mata, hati enggak baca. Sujud cuma nempelkan dahi saja di tanah. Tapi hatimu tidak sujud. Rukuk kamu cuma tundukkan badanmu saja, tunduk. Tapi hatimu tidak tunduk, perasaanmu tidak tunduk. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin hasil setelahnya bahwa kamu akan mencegah dirimu dari kemungkaran, dari kekejian? Tidak mungkin. Ada kerja zahir, ada kerja batin. Dalam proses amal hidup kita juga begitu. Sebagai pegawai negeri, siapapun orangnya, sebagai pegawai swasta, siapapun orangnya, kalau dia bekerja, orang yang akan dicintain oleh bosnya, pasti orang yang kerja dengan sungguh-sungguh zahir dan batin di depan bosnya. Bosnya bisa nilai, ini orang kerja beneran atau kerja karena depan mata aku saja. Di belakang mata aku dia nggak kerja. Dia tanggung jawab atau tidak tanggung jawab? Di depan mata aku dia tanggung jawab. Di luar mata aku dia tidak tanggung jawab. Bos bisa lihat, Allah juga bisa lihat masalah begituan. Di situ Allah akan nilai, di situ bos akan nilai. Allah akan nilai perbuatan kita, apa yang kita bisa buat. Allah tidak melihat cuma sekadar innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak sekadar menilai kamu, memerhatikan kamu. Apa yang zahir yang kamu tampilkan. Tapi Allah juga lihat yang batin yang kamu tampilkan di hadapannya. Yang tahu batin cuma Allah. Yang memerhatikan batin cuma Allah. Manusia tidak bisa memerhatikan batin. Dan Allah mengukur manusia ukuran batin. Walaupun Allah minta juga perbuatan zahir. Tapi perbuatan zahir saja tanpa diimbangi dengan hal yang batin, kamu sia-sia. Itu hukumnya dalam agama kita. Itu aturannya dalam agama kita. Maka setiap ibadah sebenarnya menghasilkan sebuah produk amal. Sebuah produk kepribadian. Sebuah produk pemikiran, tindakan, perilaku, sikap. Pasti semua ibadah. Tapi kenapa umat ini tidak jadi macam itu? Kenapa umat ketika Allah katakan puasa itu akan menghasilkan ketakwakan, kok tidak takwa? Kok tidak takwa gitu loh? Kenapa umat katakan oleh Allah Ta'ala buat sholat, tapi kok tidak menjauhkan diri dari kemungkaran dan kenapa? Ini masalah manusianya. Tapi hukum Allah jelas. Kamu puasa beneran, pasti kamu akan bertakwa. Pasti. Tinggal kamu bagaimana puasanya. Dan Allah sudah mengukur manusia. Bahwa ketika dia bilang bahwa kamu pasti akan bertakwa dengan puasamu, Allah sudah tahu jalan menuju ketakwaan itu lewat puasa. Jalannya sudah Allah kasih tahu. Bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah puasa? Bagaimana kita mendidik lidah kita? Bagaimana kita mendidik mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita di saat kita berpuasa? Semua dihitung oleh Allah. Mulut kita bicara tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Memang tangan tidak boleh sembarangan. Yang masuk ke mulut juga tidak boleh sembarangan. Perut kita juga begitu. Diatur sama Allah. Supaya nanti kamu ketika selesai puasa, hasilmu kamu takwa ke Allah. Ini ayat yang pertama yang Allah bicarakan tentang puasa.
Dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertamanya. Langkah pertama. Bahwa targetnya membuat kamu bertakwa. Dan kamu jangan khawatir. Kamu pasti akan bertakwa. Ada jalannya. Kamu akan dibukakan oleh Allah. Sama dengan jalannya. Kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita perhatikan. Ada orang. Di negerinya orang jahat. Sebelumnya. Jauh dari Allah. Tidak dekat dengan Allah. Tidak kenal sama Allah. Dosa semua yang dia buat. Kita bisa lihat berapa banyak yang ada di atas muka bumi ini, termasuk kawan-kawan kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Dia pergi haji. Dia berjahat. Sebelum berangkat haji, dia buat dosa, dia tak peduli dengan Allah. Dia ada perhatian dengan urusan-urusan agama, tapi dia berangkat ke haji dengan hatinya. Dengan keyakinannya, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Dan dia punya semangat untuk membangun dirinya yang baru. Sampai di sana dia lakukan haji 5 hari. Mulai dari wukuf Arafah atau Mina sampai dengan hari ke-13. Pulang dari haji dia taubat-taubatan nasuhan. Pulang dari haji dia lupa kalau dia tadinya bekas orang jahat. Pulang dari haji dia menjadi orang yang tunduk di hadapan Allah. Dia robah casingnya, zahirnya dan batinnya dia berubah. Sampai meninggalkan total profesinya kadang-kadang. Tadinya dia artis, dia tinggalkan keartisannya. Tadinya dia pemain bank, makan riba, dia tinggalkan permainan banknya. Dia tinggalkan semua. Dan itu real. Berarti pendidikan haji membentuk manusia baru. Tapi kembali, macam mana kamu melakukan hajimu? Macam mana kamu berdoa di sana? Macam mana kamu membawa bekalmu? Macam mana kamu berkomunikasi di depan Allah, di Arafahnya, di Minanya, di Multazamnya, di Ka'bahnya, di Safa? Macam mana kamu buat itu? Macam mana kamu menghadap Rasul? Macam mana? Bukan cuma sekedar kamu melancong. Bukan sekedar kamu mau mengisi waktu. Bukan sekedar kamu mau menyelesaikan rukunmu. Rukun haji adalah rukun yang terakhir dalam Islam. Bukan sekedar itu. Kamu punya semangat perubahan pemikiran, pribadian, keimanan. Itu yang kamu ingin buat. Allah kasih, Allah buka pintu itu. Dan Allah tidak pelit-pelit memberikan sesuatu kepada manusia walaupun orang itu sebelumnya jauh dari Allah. Tidak dekat dengan Allah, tidak kenal dengan Allah. Musuh Allah, Allah tidak pelit-pelit. Allah kasih. Memang dia jujur kok sama aku. Ada satu orang terkenal miliarder di Amerika. Miliarder Amerika dengan duitnya, dengan kekayaan mobil mewahnya, dengan rumah, dengan aset. Datang menghadap Allah di Mekah. Sekarang dah berubah jadi manusia baik. Dulunya berzina, mabuk, sekarang berubah. Di YouTube dibicarakan. Masih muda. Dan Allah melihat zahir dia. Memang dulu dia jahat. Tapi ketika dia datang kepada aku, di rumah aku, di Arafahku, di Minaku, dia datang dengan hatinya. Dia datang dengan semangat keinginannya untuk berubah. Dia tulus, dia ikhlas, dia hinakan dirinya. Aku dah pelit-pelit sama dia. Aku bukakan pintu hidayah. Ku tanamkan kenikmatan jadi mukmin. Ku tanamkan kelezatan jadi mukmin. Allah taruh di situ. Nah, tapi banyak orang melakukan amal ibadah rutinitas, formalitas. Bertahun-tahun dia lakukan. Tahun sekali dia pergi umrah. Kalau bisa pergi haji tiap tahun, dia pergi haji tiap tahun. Tapi formalitas. Dan ini real. Pulang jadi penjahat juga tetap. Saya kebetulan membawa jamaah umrah haji. Tiap tahun saya bawa. Satu di antara jamaah itu pergi haji. Saya tidak tahu lagi berapa kali dia pergi haji. Pulang. Masih seperti itu ya? Masih seperti itu. Kok bisa begitu? Ya yang ini, yang pertama tadi, tujuannya memang benar-benar ingin memperbaiki dirinya, menjalani hidupnya yang baru. Yang ini cuma ingin nikmatin saja. Yang ini cuma rutinitas saja. Kebetulan ada duit, lebih. Entah duitnya halal atau haram, tidak tahu. Allah mengukur manusia sesuai dengan apa yang dia buat zahir dan batinnya. Al-jaza'u min jinsil amal, kata Rasulullah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah kepada hambanya atas perbuatannya sesuai dengan amalnya itu. Kalau amalnya jahat, hasilnya jahat. Kalau amalnya baik, hasilnya baik. Yang baik juga ada jenisnya. Yang baik zahirnya dan yang baik batinnya. Kalau yang baik zahirnya saja, ya Allah hasilnya saja dapat zahir. Kalau yang baik itu zahirnya dan batinnya dua-duanya Allah hasilkan untuk dia.
Dan karena itu Allah tidak tanggung-tanggung. Setelah dia tobat, kata Allah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi orang-orang yang berangkat haji, kalau benar dia tulus zahir dan batin kepada aku, tidak ada balasan yang pantas aku kasih kepada dia kecuali dia mati dia masuk surga. Masuk surga. Laisa lahu jazaa' illal jannah, yang kita namakan haji mabrur. Dan ketika kita bicara masalah puasa, seperti itu juga. Ketika kita bicara masalah puasa, jaza Allah, ketakwaan kita, ketundukan kita, khusyuan kita. Tapi macam mana kita buatnya? Ya maaf, Allah buka pintu untuk kita mendekat kepada dia selain Ramadan yang kita lakukan puasa. Allah buka pintu. Ada buka cara. Allah bilang, lihat. Ayat berikutnya Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu, aku turunkan di dalamnya, di bulan itu Al-Quran. Apa kaitannya Quran dengan puasa? Tidak ada kaitan. Yang satu urusan makan, minum, dan syahwat. Yang satu bacaan. Yang satu cuma baca Quran. Allah katakan kami turunkan di Ramadan itu Quran. Yang satu puasa, aku wajibkan kamu puasa. Puasa apa? Jangan makan, jangan minum, tahan hawa nafsu. Itu omongan firman Allah dalam Al-Quran. Tapi ketika ayat berikutnya Allah bilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Aku turunkan Quran, aku wajibkan puasa dan di dalamnya aku turunkan bulan Ramadan itu Al-Quran. Kenapa pakai Al-Quran ya Allah? Kenapa disebutkan Al-Quran digandengkan dengan puasa? Ya maaf, kita katakan puasa itu urusan tahan perut. Dari makan dan minum. Tahan syahwat. Itu urusan puasa. Yang mau lebih lagi, ya puasa khawasul khawas. Orang yang khusus, spesial, para aulia, para ulama. Itu khusus. Dan itu bukan kaitan dengan awam. Dan awam mungkin tidak bisa sampai ke arah sana. Tapi Allah katakan, ada satu jalan. Kalau mau, kamu tidak bisa menempuh khawasul khawas, para aulia, para anbiya, para rasul. Misalnya, kamu tidak bisa menempuh jalan itu kalau berpuasa. Tingkatan mereka bukan tingkatan kamu. Kamu tingkatannya awam. Oke. Tingkatan kamu, tingkatan awam. Kamu tidak bisa sampai dengan cara mereka berpuasa. Ada satu jalan, kata Allah. Ada satu jalan. Kamu bisa tempuh puasamu yang bisa menghasilkan ketakwaan tadi. Apa itu? Aku turunkan sama kamu Quran. Ini Quran. Ini Quran. Di bulan Ramadan. Memang Allah cuma mengomongkan, aku turunkan kamu Quran ya di bulan Ramadan. Apa tujuannya cuma itu? Nah, dalam ayat itu tidak bermaksud cuma sebatas itu. Bulan Ramadan yang sudah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Cuma mau cerita saja, mau kabar saja. Nah, Allah tidak bilang begitu. Allah bilang, di bulan Ramadan aku turunkan Quran. Bagaimana kamu gabungkan, kamu gandengkan Ramadanmu dengan kitab sucimu. Kenapa ya Allah? Sebab kitab suci ini obat untuk hatimu. Kitab suci ini obat untuk otakmu. Kitab suci ini obat untuk imanmu kalau yang masih lemah. Kitab hati ini kitab Quran ini, kitab suci ini obat untuk jalan hidupmu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini kata Allah. Kami turunkan Quran di ayat surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana kami turunkan. Di dalam surah Al-Isra Allah bilang apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Quran ini yang ada di bulan Ramadan itu dalam rangka untuk mengobati penyakitmu. Penyakitmu penyakit apa yang paling nampak? Kita ini berpenyakit, paling apa yang paling nampaknya? Kita ini berpenyakit, penyakit hati. Penyakit jiwa, penyakit pikiran, penyakit jalan hidup. Kalau badan kita sehat. Badan kita rata-rata sehat. Kecuali yang sudah tua-tua. Nah, kita sehat, tapi Allah bilang penyakit kita ini dari ujung sana ke ujung, termasuk yang ini penyakit. Apa penyakit apa? Penyakit urusan iman kita, urusan takwa kita, ikhlas kita, tawaduk kita, khusyuk kita. Hinanya kita di depan Allah. Kita tidak bisa menghinakan diri kita di depan Allah. Belum pintar kita. Kita tidak bisa fokus dalam ibadah kita dengan Allah. Belum kita fokus. Itu penyakit. Belum lagi kita katakan bagaimana menikmati ibadah. Panjang hidup kita tidak menikmati ibadah. Penyakit itu. Penyakit. Allah katakan, nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turunkan Quran untuk kamu biar ngobati penyakitmu. Kalau orang kafir, supaya dia berhenti dari kekufurannya. Penyakitnya adalah kekufuran. Kalau orang munafik, berhenti dari kemunafikannya. Penyakitnya adalah kemunafikan. Tapi kalau orang Islam yang menjalani Islamnya, yang melakukan amal ibadahnya, tapi dia tidak merasakan, penyakit ada pada dirinya itu, pada hatinya itu. Harus dicek ulang.
Biar diobati dengan Quran. Munazzilu minal Quran. Jadi ada gandengan, ada keterkaitan. Munazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan selain daripada itu apa? Rahmah. Rahmah itu adalah pemberian khusus yang Allah mau kasihkan kepada orang yang dicintainya. Allah kasih. Allah kasih rahmat. Yang kita selama ini tidak dapat, Allah kasih. Walaupun sebenarnya ada rahmat umum Allah dah kasih. Ya, ada rahmat umum Allah kasihkan. Semua orang kafir, baik, jahat, buruk, semuanya Allah kasih rahmat. Napas kita ini rahmat dari Allah. Oksigen ini rahmat dari Allah. Matahari, bulan, bintang itu rahmat dari Allah. Air itu adalah rahmat dari Allah. Tapi ada rahmat, jemaah, yang Allah spesialkan kepada orang-orang yang Allah sayangin kepada dia. Ada rahmat. Allah dah ingin dia lupa dengan si manusia itu. Allah dah ingin hamba itu lupa dengan Allah. Allah dah ingin hamba itu jauh dari Allah. Allah dah ingin gersang antara dia dengan Allah. Allah bukakan pintu rahmat kepada dia. Orang itu akan terus berhubungan dekat dengan Allah. Menikmati dekat dengan itu rahmat. Ada orang yang tadinya Allah tak mau dia jatuh ke dalam jurang yang rusak. Kasihan Allah. Rahmat Allah turun kepadanya. Allah selamatkan dia. Itu khusus. Itu khusus jamaah. Ada satu selebritis terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya. Saya face to face dengan dia. Ini penutup. Ini cerita real. Orang terkenal. Di sebuah partai. Masuk penjara. Taubat. Tadinya dia sendiri yang cerita, bukan saya yang cerita. Dia cerita tentang dirinya itu, ini, segala macam. Sebagai politikus. Di sebuah partai. Segala macam yang mungkin tidak bagus dia buat. Sudah lakukan. Bohong, iya, nipu, iya, makan duit rakyat, iya. Semuanya, iya dia buat. Rumah saya kolam renang, luas, aset saya miliaran. Semua dia cerita. Mobil saya mewah-mewah. Allah masukkan. Pertama sebelumnya. Allah matikan dulu suaminya. Mati suaminya. Tak lama kemudian sebulan. Allah jebak dia dalam urusan yang kaitkan dengan korupsi. Ini cerita, ini pelajaran jamaah. Ini pelajaran buat, karena apa yang kita lihat ini pelajaran. Tak lama kemudian sebulan terjebak dalam urusan dengan uang, namanya korupsi. Dia dituduh korupsi dan masuk penjara. Masuk penjara cukup lama, tak tanggung-tanggung. Tanpa remisi 10 tahun. Tinggalkan anaknya. Dari kecil umur 2 tahun, setahun tak kenal anaknya sampai umur 10 tahun. Tiba-tiba pulang ngelihat anaknya sudah umur 13-12 tahun. Dia bilang, demi Allah, Bid, ini jujur. Allah mau selamatkan saya dari lingkungan saya untuk saya kembali kepada fitrah saya sebenarnya. Saya bersyukur kepada Allah, Allah penjarakan saya. Subhanallah. Dia ngomong, saya bersyukur kepada Allah, Allah penjarakan saya. Kalau Allah tidak penjarakan saya masih lupa dan lalai. Itu ngomongnya langsung. Kenapa? Karena dia tahu kembali pada jalan benarnya dia. Yang selama ini dia ngelupa. Yang selama ini dia lalai. Yang selama ini dia bohongin rakyat, nipu rakyat, manipulasi semua. Dia bilang semuanya adalah kejahatan saya. Dan saya minta ampun kepada Allah di penjara. Keluar hari ini jemaah yang dimuliakan Allah. Keluar hari ini jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Dan ketika ngomong menurut cerita. Dan saya juga melihat dengan mata kepala saya mendengar dengan telinga saya. Ada yang menceritakan bahwa dia hafal Quran. Mungkin 30 juz, 15 juz. Tapi ketika dia baca Al-Quran itu bacaannya dengan fasihnya. Dan ketika dia menyampaikan pesan dakwah dia. Di hadapan umat ini terjadi di tempat saya. Menyambut hari Isra Mi'raj di markas tahfiz Quran saya. Dia sampaikan pesan-pesan Isra Mi'raj itu. Dia sampaikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan fasih. Subhanallah, saya bilang. Yang tidak pernah kenal sholat. Cuman masuk Islam, habis masuk Islam, selesai itu masuk penjara. Masuk Islam, tidak lama kemudian masuk penjara. Dia bilang, Allah sayang saya. Allah mau selamatkan Islam iman saya. Allah mau selamatkan saya dan iman Islam saya. Dan alhamdulillah sekarang saya senang. Dan saya tidak mau ngomong lagi masalah politik. Habib jangan ngomong masalah politik lagi sama saya, Habib. Saya dah enak dengan politik. Saya dah muak dengan politik. Subhanallah. Ketika Allah sayang rahmat tadi. Rahmatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Dan kami turunkan Quran untuk obat. Obat. Bagi manusia. Bukan obat batin. Bukan obat zahir dong. Obat batin. Yang kedua rahmat. Rahmat itu apa? Spesialisasi kepada orang tertentu yang Allah sayangin. Tadinya Allah lihat. Dia ini jahat. Dia ini borok. Dia ini penuh dengan dosa. Tapi Allah kesian sama dia. Sini. Aku ambil kamu. Aku mau selamatkan kamu. Tapi jalannya sulit dulu. Penjara dulu. Jalannya sulit dulu. Dihina orang dulu. Difitnah orang. Diejek orang dulu. Dipisahkan dulu dari semua kenikmatan. Jalannya itu. Tapi subhanallah. Setelah itu Allah bukakan pintu setelah. Jamaah. Inilah hidup.
Inilah hidup. Jalan kita berliku-liku. Tapi satu yang kita harus pegang bahwa Allah tidak akan biarkan hamba-hamba yang mau mencari dia, yang mau mendekat ke dia, yang mau menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak akan tinggalkan siapapun dia. Mau baik ke dia, mau jahat ke dia, mau orang atasan ke, mau orang bawahan ke, orang miskin, orang kaya, sama saja. Kalau dia mencari aku, kalau dia mendekat ke aku, dia coba untuk membangun hubungan baik dengan aku, akan bukakan pintu. Aku tidak peduli. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Mudah-mudahan Ramadan melembutkan kita. Mudah-mudahan Ramadan menyentuh hati kita. Maka perbanyaklah bersentuhan dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran Al-Karim di hari-hari Ramadan. Siapa tahu kita bagian daripada orang yang akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari neraka kelak setelah penutupan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.